Shalom pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan para Bapa di surga. Kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu jadi berkat buat kami, sekalipun singkat tapi menjadi berkat. Dan lebih pada Tuhan, kami juga naikkan doa kami. Haleluya. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat 40. Saya bagi dengan dua bagian. Ayat 14 sampai ayat yang ke-25. Besok 26 sampai 40 besok. Rasul-Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat 40 dibagi dengan dua bagian. Ayat 14 sampai 25, 26 sampai ayat 40. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring Petrus berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang firman Allah dengan perantara Nabi akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak lelaki dan anak perempuan akan berbuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan berbuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpal-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hei orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku masukkan ya Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salib dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ayat 24. Tetapi Allah memakan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud telah berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang pada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Besok ayat 6 sampai ayat 40 kita perhatikan firman suatu pada ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang-orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Perhatikan, pribadi yang pengecut, pribadi yang pernah menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Sadari kapan? Ketika air berkokok. Tapi pribadi yang sama, yang bernama Petrus, ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, ketika dia dibaca dengan Roh Kudus, apa terjadi? Ada sesuatu perubahan hidup yang dikerjakan oleh Petrus. Dia yang pengecut, dia yang pernah menyangkal Tuhan, tapi dia itu yang menyampaikan berita tentang
Yesus. Di sini kita dapat satu berkat. Kita jangan pesimis dengan hidup yang kita jalani, dan kita jangan menghakimi seseorang. Orang itu kok bisa akan berubah kalau Roh Kudus yang menjamah hidup. Roh Kudus mengerjakan hidup orang itu, baik suami saudara, istri saudara, anak saudara. Izinkan Roh Kudus yang mengubah hidup anak kita, yang mengubah suami kita, mengubah istri kita dari yang tidak baik menjadi yang baik. Kenapa? Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus menjamah dalam hidup saudara. Mungkin majikan saudara atau apa salah saudara, katakan doa pada pagi hari. Mohon Roh Kudus mengubah hati orang yang jahat, atau mungkin hati menghadapi takut dengan persoalan hidup, sehingga Roh Kudus, orang yang jahat berubah, orang yang galak berubah. Ada Roh Kudus yang menjamah. Petrus begitu berani karena Roh Kudus yang menjamah hidupnya. Mana dia sudah dibaptis, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Demikian juga hidup kita. Izinkan Roh Kudus mengubah hidup karakter kita yang tidak baik. Amin. Kita dipimpin dalam hidup pembimbing Roh Kudus. Roh Kudus yang berkarya, bukan kekuatan dari kita, tetapi Roh Allah. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak, menteraikan firman dan hati kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis, dan dewan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari sewa takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.